Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa amin tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Wahyi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan sholawat teriring salam jangan sampai lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah Jumat di kesempatan kali ini, terlebih dahulu khatib ingin berpesan, berwasiat untuk para jamaah, mobil khusus untuk diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, seraya menjalankan apa-apa yang telah diperintah dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama kita dapati berita di salah satu kedubes asing, saya tidak sebutkan, itu mengibarkan bendera pelangi sebagai simbol keberadaan atau eksistensi kaum LGBT. Belum lama juga public figure, artis dengan podcastnya di YouTube disebarkan di medsos yang mengundang pasangan laki-laki, katanya sudah menikah, tapi nikahnya laki-laki sama laki-laki, atau disebut dengan kaum gay, homoseksual. Lalu memberikan cerita-cerita bagaimana caranya untuk bisa jadi gay atau menikah laki-laki dengan laki-laki. Kita dapati juga ada seorang oknum guru harusnya digugu ditiru, mencontohkan akhlakul karimah. Akan tetapi guru tersebut justru menyodomi
dan melakukan pelecehan terhadap muridnya. Yang muridnya itu adalah lansia, orang tua sekitar 2 orang disodomi ya, oleh oknum guru itu. Di lain berita kita dapati juga menyebarnya selain daripada penyakit virus COVID-19, wabil khusus di negara-negara Eropa yang tercatat dimulai dari Inggris, diikuti di negara-negara yang lain, tersebarnya virus monkeypox atau disebut juga cacar monyet ya. Yang efeknya adalah ruam pada kulit, demam seperti biasa penyakit, dan dari ruam tadi muncul bentol-bentol yang berisi cairan-cairan. Yang terjangkit diantaranya adalah lewat penularan orang-orang sesama jenis yang menyukai sesama jenis atau LGBT. Sebenarnya bukan ini saja. Penyakit-penyakit yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan teguran dan ditularkan oleh jalan itu, yaitu melalui kelainan seksual, itu sudah ada. Penyakit AIDS, yaitu matinya imun atau kekebalan pada tubuh manusia, sehingga penyakit apapun tidak bisa disembuhin oleh orang yang terjangkiti virus HIV atau penyakit AIDS. Tapi manusia nggak ambil pelajaran daripada itu. Ada lagi penyakit sifilis, raja singa, yaitu kemaluannya keluar nanah dengan rasa sakit yang teramat sangat. Atau bahkan kedokteran mencatat ada 16 penyakit yang ditularkan melalui perilaku kelainan seks, baik itu seks bebas ataupun LGBT yang melakukan hubungan ya, atau tertular melalui hubungan lewat belakang, dan juga narkoba, jarum suntik. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Maka pantas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul, ambil, kerjakan. Kalau datang dari Rasul untuk diperintah untuk mengerjakan, kerjakan. Dan apa yang datang dari Rasul untuk ditinggalkan, suatu perbuatan, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang ditolak oleh Rasul, itu pula kita menolaknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya. Dan ini generasi selanjutnya, anak-anak harus paham terhadap yang hal itu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga farji, menjaga kemaluan. Jangan dibebaskan begitu saja. Manusia adalah makhluk yang berbeda dengan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat yang kelima, 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka terhadap kemaluan mereka jaga.
Siapa mereka? Karena di ayat pertamanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Di antaranya adalah orang-orang yang mereka memiliki kemaluan farji, lalu kemaluannya dijaga. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada anak muda untuk menjaga kemaluan, yaitu syahwat, dengan berpuasa, dengan menikah. Kalau belum sanggup menikah, maka berpuasa. Menjaga kemaluan adalah dengan menyalurkan hasrat biologis yang merupakan fitrah. Allah ciptakan manusia yang salah satu tujuannya adalah untuk eksistensi keberadaan manusia hadir di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya itu, maka dikasih hasrat biologis. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah bagi manusia kecintaan syahwat kepada wanita atau lawan jenis. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian, hei manusia, berpasang-pasangan. Pasangannya laki-laki atau perempuan. Walau menyalurkan hasrat laki-laki kepada perempuan, lalu mereka menyimpang, mereka salurkan hasratnya laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah Allah mengazab mereka. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang-orang yang beriman maka menyalurkan hasrat biologisnya yang merupakan fitrah manusia. Allah ciptakan manusia, yaitu salah satu bentuk penjagaan farjinya adalah dengan pasangan yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki dan perempuan menikah. Pasangan laki-laki dan perempuan saja kalau tidak menikah, aku menyalahi kodrat, merusak garis keturunan dan nasab. Apalagi menyalurkan hasrat biologis kepada yang dilarang. Illa ala azwajihim, kecuali atas pasangan-pasangan mereka. Auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Namun perbudakan di atas dunia hari ini sudah dihapuskan. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, maka barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan saja diatur, yaitu dengan menikah. Yang menikah saja untuk menyalurkan hasrat biologis diatur lagi. Silahkan, pasangan kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian. Datangi mereka dari mana saja, kecuali ketika sedang datang haid ataupun nifas ataupun lewat belakang. Ini yang laki-laki dan perempuan saja sudah diatur. Jangan melakukan hubungan tersebut tidak dengan ikatan pernikahan. Apalagi yang mencari di luar daripada itu. Di antaranya adalah masturbasi, melakukan onani, melihat video atau gambar porno, lalu dia merasa nikmat dengan itu. Ataupun dengan hewan, dengan anjing, dengan ayam, dengan sapi, kambing, dan lain sebagainya. Juga termasuk laki-laki menyalurkan hasrat biologis yang pada laki-laki atau gay, ya, LGBT, lesbi. Perempuan menyalurkan hasrat biologis yang pada perempuan. Gay, laki-laki kepada laki-laki.
B. Biseksual, laki-laki mau, perempuan juga mau, dua-duanya mau. T. Transgender, menyalahi kodrat ketika dia dilahirkan dalam keadaan laki-laki, dia nggak mau tuh, lalu dia berubah kelaminnya menjadi perempuan, juga sebaliknya, atau perempuan menjadi laki-laki atau disebut dengan tomboy. Ini adalah bentuk penyimpangan-penyimpangan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, atau justru Allah murka kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Khotib ingin mengingatkan kepada umat, wabil khusus kepada generasi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, perhatikan anaknya. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk pisah kamar. Untuk pisah kamar ketika anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai dewasa. Jangan, walaupun ya adik kakak laki-laki tidur dalam satu selimut ya dengan adik atau kakaknya yang sama-sama laki-laki. Ya. Laki-laki aja nggak boleh, apalagi laki-laki sama perempuan. Walaupun adik kakak, pisah kamar. Jangan kaum laki-laki melihat aurat kaum laki-laki, apalagi melihat aurat kaum perempuan. Itu juga sebaliknya. Jangan ya laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, apabila ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, yaitu kekuatannya yang dia miliki, kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak sanggup, pakai lisannya, kasih nasihat, berikan peringatan. Wabil khusus dari orang yang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, kasih kontrol terus, kasih peringatan buat mereka apabila mereka terjangkiti kelainan seksual tersebut. Fa illam yastati fa bil qalbi. Kalau nggak sanggup juga dengan lisan, apalagi dengan kekuatan, karena mudorotnya lebih besar. Mereka menguasai ya kekuatan sehingga berefek buruk apabila kita mencegah dan menasihati secara langsung. Maka cegahlah dari dalam hati. Artinya apa? Bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadzal astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal